Oke, kita ketemu pada materi pertama video kedua, yaitu tentang klasifikasi tujuan organisasi. Klasifikasi tujuan organisasi menurut KOSO, yaitu Committee of Sponsoring Organization tahun 2004, ada 4, yaitu yang pertama, Strategic Objective, Operation Objective, Reporting Objective, dan Compliance Objective. Ya, ada tujuan strategik, tujuan operasional, tujuan pelaporan, dan tujuan kepatuhan. Yang pertama yaitu strategic objektif atau tujuan strategik. Ini berhubungan dengan pilihan alternatif penciptaan nilai tambah yang dibuat atas nama kepentingan stakeholder. Yang dimaksud dengan penciptaan nilai tambah adalah penciptaan sesuatu yang lebih atau melampaui yang diharapkan. Contoh, lulusan AA itu ada nilai tambahnya. Selain mendapatkan ijazah, gelar, transkrip, juga ada yang mendapatkan sertifikat TOEFL, ada yang mendapatkan sertifikasi dari BNSP, dari ACCA, ada yang mendapatkan sertifikat accurate, CAP ya, CAP. Ini kaitannya dengan nilai tambah, tidak hanya sekedar mendapatkan ijazah. Nah, di dalam perusahaan juga sama. Bagaimana perusahaan ini membuat strategi, bagaimana perusahaan ini bisa membuat nilai tambah yang lebih dari apa yang diharapkan oleh pemangku kepentingan atau stakeholder. Bisa dengan berbagai macam cara. Ya. Lalu tujuan bisnis dari strategic objektif adalah meningkatkan pangsa pasar melalui penguasaan perusahaan lain. Ini contohnya. Jadi kalau hanya berdiri sendiri perusahaan sendiri mungkin akan terbatas. Tapi dengan adanya kita bisa menguasai perusahaan lain itu ada nilai tambahnya. Minimal persaingannya akan berkurang. Banyak perusahaan yang nyaplok gitu ya, menguasai perusahaan lain. Dulu perusahaan mie itu ya sendiri-sendiri, Indomie sendiri, Sarimi sendiri, Salami sendiri. Ya. Sekarang hanya ada 2 atau 3 perusahaan besar kaitannya dengan mie instan. Indomie menguasai beberapa produk. Lalu ada lagi Wings Food itu juga menguasai beberapa produk. Dikuasai. TV juga sama, ada berapa sih channel TV? Itu hanya dikuasai oleh beberapa pengusaha televisi. Ya, MNC TV itu menguasai beberapa ya, RCTI, ya mungkin global dan sebagainya. RCTV juga perusahaan televisi yang lain juga menguasai beberapa saluran televisi. Nah, ini tujuannya supaya mengurangi tingkat persaingan. Ya. Nah, ketika perusahaan mempunyai tujuan bisnis seperti itu, tujuan penugasan audit adalah memastikan bahwa informasi yang digunakan oleh manajemen untuk memutuskan pengambil alihan perusahaan lain adalah tepat, lengkap, dan valid. Jangan sampai ketika perusahaan ini memutuskan mengambil alih perusahaan lain tetapi malah ikut-ikutan bangkrut. Karena mungkin utangnya lebih banyak sekali, perusahaan harus nutup utang dan sebagainya. Ini keputusan yang tidak bagus. Ya. Nah, ini contoh tujuan penugasan audit untuk tujuan bisnis seperti itu kaitannya dengan strategic objektif adalah memastikan informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan itu sudah tepat, lengkap, dan valid supaya tidak salah di dalam mengambil keputusan. Yang kedua, kaitannya dengan operation objective. Berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional organisasi, termasuk target kinerja dan keuntungan, juga pengamanan sumber daya terhadap potensi kerugian. Nah, ini tujuan operasional ada bagaimana perusahaan ini bisa efektif dan efisien dalam kegiatannya. Termasuk bagaimana target kerja keuntungan itu juga bisa tercapai. Dan bagaimana sumber daya yang ada dalam perusahaan, baik sumber daya ekonomi, sumber daya manusia itu bisa aman gitu ya dari potensi kerugian.
Nah, contoh untuk operation objektif, tujuan bisnisnya adalah mengirimkan pesanan tidak lebih dari 48 jam setelah pesanan diterima. Ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menggunakan sistem online seperti ini. Pizza Hut, maksudnya pesan, sebelum 2 jam itu barang pasti sudah sampai ke pembeli umpamanya. Nah, tujuan penugasan audit adalah memastikan bahwa seluruh pesanan itu dikirimkan tidak lebih dari yang telah ditetapkan. Kalau di sini tidak ditetapkan itu tidak lebih dari 48 jam, ya berarti kita memastikan bahwa tidak lebih dari 48 jam sampai ke pelanggan atau pesanan diterima yang pesan. Cara memastikan seperti apa? Ya banyak caranya yang digunakan untuk memastikan. Ya. Lalu berikutnya adalah reporting objektif, berhubungan dengan keandalan pelaporan keuangan dan non-keuangan, baik untuk kepentingan internal maupun eksternal. Nah, di sini juga tujuan reporting ini juga penting karena apa? Ini berkaitan dengan pelaporan, pertanggungjawaban, baik keuangan maupun non-keuangan. Kalau keuangan jelas laporan keuangannya seperti apa, penjualan, laba rugi dan sebagainya. Kalau non-keuangan kaitannya dengan bagaimana nama perusahaan ini bisa tetap baik, mempunyai brand yang baik, mempunyai etos kerja yang baik, mempunyai etika yang baik dan seterusnya. Ini berhubungan dengan keandalan pelaporan keuangan dan non-keuangan. Supaya pihak internal maupun eksternal merasa nyaman, merasa senang dengan adanya pelaporan yang baik. Nah, contoh untuk tujuan bisnis kaitannya reporting objektif adalah sistem hanya membukukan transaksi yang valid. Jadi kalau ada laporan yang tidak sesuai dengan sistem, ya akan ditolak. Ya, seperti halnya atau Excel begitu ya. Kalau itu harus titik, saudara coba koma, dijumlah dia nggak mau. Kalau harus titik ya harus titik. Ya, enggak bisa titik diganti koma gitu ya. Kalau standarnya titik ya harus titik. Nah, tujuan penugasan ketika sistem atau tujuan bisnis adalah seperti itu, sistem hanya membutuhkan transaksi yang valid, yaitu melakukan verifikasi untuk memastikan kemampuan sistem dalam mengidentifikasi kevaliditas transaksi yang masuk dalam sistem pembukuan. Maksudnya bagus, sistem hanya membukukan transaksi yang valid. Tetapi ketika sistem ini, kemampuan sistem itu untuk mengidentifikasinya tidak bagus, ya tetap saja bisa lolos. Harusnya titik itu ketolak, ternyata pakai titik tetap bisa, hanya mungkin tidak semuanya, pada karakter-karakter khusus. Nah ini berarti kemampuan identifikasi validitas transaksi dalam sistem itu kurang bagus. Ini perlu dipastikan. Ya. Berikutnya komplain objektif, berhubungan dengan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan. Ya, contoh umpamanya, mematuhi peraturan administratif tentang keamanan dan keselamatan kerja atau K3. Umpamanya kalau di bengkel itu harus pakai helm pelindung gitu ya. Kalau di laboratorium harus menggunakan jaket atau jas laboratorium. Kalau sekarang itu harus menggunakan masker, visit dan sebagainya. Ini mematuhi peraturan administrasi tentang keamanan dan keselamatan kerja. Nah, tujuan penugasan untuk tujuan bisnis komplain objektif adalah melakukan verifikasi atas kesesuaian kebijakan dan praktek pelaksanaan pekerjaan dengan peraturan administratif tentang keamanan dan keselamatan kerja. Apakah karyawan itu mematuhi menggunakan itu? Apakah pegawai itu mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan kaitannya dengan praktik pelaksanaan pekerjaan? Baik itu keselamatan maupun keamanan kerja. Pakai motor ya harus pakai helm, ya dipastikan pakai helm. Nah, mobil pakai sabuk pengaman ya pastikan menggunakan sabuk pengaman. Ya mengelas itu harus pakai penutup wajah dan mata supaya tidak sakit. Nah, ini contoh-contoh sederhana. Kalau berenang pakai kacamata renang umpamanya gitu. Nah, ini contoh penugasan audit untuk melakukan verifikasi. Sesuai enggak kebijakan dan prakteknya? Kalau sesuai berarti sudah bagus. Berarti tujuan kepatuhan ini bisa dilaksanakan dengan baik. Oke, sementara untuk video kedua materi 1 atau materi 1 video kedua ini cukup.
Masih ada satu video lagi nanti, silakan dipelajari, selamat belajar. Saya berharap materi 1 ini bisa dikuasai dengan baik. Terima kasih.